Jadi di seminar matematika ini inti yang akan kita pelajari itu apa sih? Inti yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana menulis artikel ilmiah ya. Artikel ilmiah, artikel ilmiah untuk publikasi gitu ya. Jadi artikel ilmiah jadi ada artikel yang memang itu sebetulnya hanya untuk tulisan. Tulisan ya walaupun itu tulisan ilmiah, tetapi bukan tulisan yang untuk dipublikasikan itu ada. Tetapi ada juga artikel ilmiah yang memang tujuannya itu nanti untuk dipublikasikan di dalam jurnal gitu ya. Nah, tujuan kita itu ke sana. Berbeda dengan metode penelitian yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Di metode penelitian kita belajar bagaimana menulis skripsi kan sebenarnya ya. Gitu. Bagaimana menulis proposal sampai dengan menulis skripsi walaupun di situ skripsinya tidak sampai dengan pembahasan kemarin tentunya. Gitu ya. Nah, kalau di sini kita belajar bagaimana mempublikasi, apa pentingnya publikasi, gitu ya. Nanti ketika teman-teman nanti sudah punya tulisan. Tulisan itu misalnya itu skripsi atau memang punya satu karya gitu ya, punya satu karya entah itu nanti ketika ikut kompetisi di situ ada hasilnya satu tulisan. Nah, apa pentingnya publikasi? Pentingnya publikasi itu adalah untuk mengklaim bahwa itu memang betul-betul karya kita. Jadi teman-teman ini pun walaupun nanti menulis skripsi, tetapi nanti tidak dipublikasikan gitu ya, tidak dipublikasikan di jurnal ilmiah, baik itu mungkin jurnal nasional maupun internasional. Nah, tidak dipublikasikan itu nanti tulisan teman-teman itu hanya akan ditumpuk aja, udah di situ disimpan. Suatu hari ada yang mau menulis dengan topik yang sama persis misalnya topiknya gitu diklaim ini adalah karya saya, ya sudah berarti memang teman-teman tidak bisa mengklaim lagi itu tulisan teman-teman gitu ya itu. Nah, perlunya kita mengklaim oh bahwa ini memang betul-betul apa tulisan kita, karya kita, effort kita ketika menulis salah satunya adalah dengan mempublikasikan itu dalam artikel ilmiah. Oleh karena itu, banyak dosen pembimbing yang sebetulnya meminta teman-teman setelah skripsi itu nanti mempublikasikan hasil skripsinya. Tetapi kebanyakan tidak ada yang mau, gitu ya. Karena merasa, oke lah skripsi kan sudah selesai ya, sudah selesai, ya sudah di situ saja. Asalkan sudah selesai, mendapat gelar, sudah tidak mau mempublikasikan itu biasanya karena sudah merasa sudah free gitu ya itu. Tetapi itu sayang, itu ya sayang. Jadinya di situ eh, tidak akan bisa mengklaim itu tadi bahwa oh ini betul-betul karyaku lo original gitu. Karya yang original itu karya yang bagaimana? Karya yang memang kita sendiri mengerjakan. Kalau skripsi itu pasti sudah karya original sebenarnya, ya kan? Karena apa? Karena ketika kita menulis, ya itu pasti jelas kebaruannya, ya kan? Pasti disarankan sama pembimbingnya hal yang baru ya, itu ya. Bukan hal yang biasa yang pernah ditulis kemudian diplagiasi, ditulis kembali, bukan yang seperti itu. Tapi selalu hal yang baru, ya. Dan itu juga melakukan proses bimbingan. Ada bimbingan, bimbingan, bimbingan. Nah, sebetulnya hasilnya itu pasti ya bagus gitu. Sayang sekali kalau tidak dipublikasikan. Nah, apa sih maksud mempublikasikan ini? Mau dipublikasikan kemana? Nah, publikasi ini bermacam-macam teman-teman. Bisa kita publikasikan. Mungkin kalau teman-teman pernah kan teman-teman diminta untuk eh, download referensi gitu ya. Mungkin pernah diminta di metode penelitian gitu, mengumpulkan referensi. Jadi kita bisa mempublikasikan karya kita, bisa di tingkat nasional, juga bisa di tingkat internasional, gitu ya. Jurnal di sini, yang tingkat nasional dulu saja. Di tingkat nasional itu ada banyak jurnal ya di tingkat nasional.
Ada jurnal yang memang terakreditasi, ada jurnal yang memang belum terakreditasi. Nah, tentu di sini beda ya. Semakin tinggi tingkat akreditasi jurnal, itu nanti ada jurnal yang tingkatnya tinggi, itu biasanya ketika kita mau submit ke sana, itu juga agak susah, memerlukan waktu yang agak lama, karena di situ ada proses review yang lumayan ketat, gitu ya. Jadi di situ ya sangat. Nah, jurnal terakreditasi nasional itu tingkatannya apa saja? Dan yang disebut dengan jurnal Sinta. Yang tertinggi itu Sinta satu. Kemudian ada yang ke bawahnya lagi peringkat berikutnya ada Sinta 2. Peringkat berikutnya Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 sampai dengan Sinta 6. Nah, jurnal Sinta 1 sampai dengan Sinta 6 ini terakreditasi secara nasional gitu. Tetapi juga ada jurnal yang memang belum terakreditasi. Ya mungkin sekarang sedang proses. Nah, itu ya. Misalnya di matematika itu kita punya jurnal. Jurnal matematika kan kita punya jurnal kita sendiri. Nah, teman-teman bisa mempublikasikan di sana. Karena jurnal kita ini juga sedang dalam proses mau akreditasi. Walaupun sekarang belum statusnya itu belum terakreditasi, tetapi ini sedang masa proses akreditasi. Ya, bisa dicoba. Nah, tentunya kalau jurnal yang misalkan itu belum terakreditasi, mungkin terakreditasi tapi di peringkat-peringkat yang bawah gitu ya. 6, 5, ya mungkin sampai itu masih mudah untuk mempublikasi. Jadi tingkat seleksinya itu juga tidak seketat ketika ibu ke Sinta satu mau. Nah, biasanya jurnal yang Sinta satu biasanya sudah eh, berbahasa Inggris. Ada juga yang meminta berbahasa Inggris. Ada juga yang bahasa Indonesia. Ada. Gitu ya. Jadi kita mengikuti formatnya, mengikuti standar jurnal itu. Gitu ya. Jadi, ketika kita diminta untuk menulis jurnal, formatnya mengikuti mana? Mengikuti jurnal itu. Mereka sudah punya format, mereka sudah punya diri, gitu ya. Akan ada misalkan kita buka website dari jurnal, template-nya itu akan ada di sana. Kita download, ya, kita sesuaikan dengan format yang mereka minta. Baru kemudian kita submit. Nah, sebelum kita mulai mensubmit, apa dulu yang harus kita lakukan? Kita harus membaca dulu di situ skop penelitian yang diterima di jurnal itu. Nah, jangan sampai kita, oh ini jurnal ekonomi. Nah, saya ini yang di rumah teman saya itu kita submitnya di jurnal ekonomi. Di tahap editor sudah ditolak gitu ya. Oh ini tidak sesuai dengan skop, tidak sampai dilanjutkan ke proses reviewer gitu ya, nanti kita akan langsung ditolak jurnal kita dengan skop. Yang penolakan di awal itu biasanya kalau tidak sesuai dengan skop, tidak sesuai dengan format, tidak sesuai dengan format. Oh, sudah ada formatnya kok nggak ngikuti. Ya sudah itu di awal itu bisa jadi terjadi penolakan. Ya. Nah, kemudian apa sih alasan penolakan? Biasanya kita menulis ini yang menjadi dasar. Kenapa sih kita ketika menulis skripsi, menulis satu artikel, kenapa selalu diminta yang baru sih? Mesti harus yang baru-baru terus. Nah, karena ini menjadi syarat ya, syarat ketika kita mau mempublikasikan novelty atau kebaruan ya, itu. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang sangat dipertimbangkan di jurnal itu. Ketika dibaca, ini kebaruannya apa ya? Gitu. Nah,
mengenai kebaruan ini itu status penolakannya itu pada awal juga. Jadi penolakan yang baru di awal, misalkan kita submit di awal itu langsung penolakannya itu biasanya yang pertama tadi ya tidak sesuai scope, tidak sesuai format dan tidak ada kebaruannya gitu ya. Jadi ini sudah biasa gitu ya. Itu biasanya penolakannya itu di tahap editorial ya, editorial board gitu. Nah, kalau misalkan jurnal kita oke lolos di tahap editorial board gitu ya, nanti jurnal kita tuh akan disarankan untuk direview sama reviewer-reviewer jurnal. Nah, dalam satu jurnal itu ada reviewernya, teman-teman. Reviewer itu yang akan memberikan masukan, memberikan saran yang harus kita perbaiki di sana. Gitu. Nanti di tingkat reviewer ini akan ada ini masukan. Coba perbaiki ini kurang ini kurang itu. Nah, kita ikuti apa-apa yang disarankan oleh reviewer itu. Biasanya ini juga memerlukan waktu. Tidak sekaligus, oh ini langsung diterima begitu. Kadang-kadang revisi. Ya ada juga sih jurnal yang ketika di tahap review itu karena memang sudah bagus sekali, hampir perfect, ya sudah di situ langsung kan ada juga. Tetapi biasanya terang ya, tetap ada masukan, walaupun mungkin minor dan mayor biasanya masukannya itu kategorinya. Kalau yang minor, masukannya itu kecil, nggak banyak gitu. Tetapi kalau yang mayor biasanya agak banyak secara konten. Oh ini kurang begini, ini kurang begitu. Coba diperbaiki. Kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki itu. Apabila kita tidak merespon, ya sudah kita berarti dianggap gugur nantinya gitu. Harus kita selesaikan apa yang saran yang diminta oleh reviewer itu. Biasanya reviewer itu juga dua dua orang itu. Biasanya sih dua orang ya gitu. Tapi itu berbeda-beda ya untuk masing-masing jurnal. Nah, setelah melewati proses review, jika jurnal kita itu sudah, oh ini apa layak nih, sudah lolos dari proses review. Nah, itu akan siap publish nanti. Kalau siap publish, tandanya apa? Tandanya kita akan mendapatkan LOA atau Letter of Agreement. Ya, Letter of Agreement di sini artinya ada semacam letter of acceptance atau agreement gitu ya bahwa jurnal kita nanti disetujui untuk dipublish gitu. Dan biasanya di sini akan muncul ini akan muncul notifikasi juga akan ada apa namanya akan ada invoice. Jika jurnal itu berbayar pada saat itulah kita diminta untuk segera membayar gitu ya. Misalkan kalau jurnal nasional biasanya, oh ini ada yang 300.000, 200.000, mungkin ada yang 500.000 gitu. Kita diminta untuk membayar itu gitu. Tetapi banyak juga jurnal yang free gitu ya. Free itu tidak berbayar gitu. Nah, setelah kita ada invoice itu, kita sudah membayar, ya sudah, jurnal kita akan diterbitkan. Di, nanti ada perjanjiannya di situ, mau diterbitkan di volume berapa, terbitan berapa gitu ya. Nah, itu prosesnya. Nah, ditulis nanti di dalam bentuk artikel ya. Makanya skripsi Anda itu sayang sekali jika nanti tidak ditulis dalam bentuk artikel. Nah, itu kalau jurnal nasional. Nah, sebetulnya tahap-tahapnya sama ya dengan jurnal internasional, tetapi jurnal internasional ini ya memang kita searchingnya adalah jurnal-jurnal yang bereputasi. Namanya kalau internasional itu bereputasi gitu, yang baik itu bereputasi. Ada jurnal internasional yang bereputasi, ada yang eh, belum bereputasi lah gitu intinya ya. Kalau tingkatan internasional tentu di situ bahasanya memang bahasa-bahasa internasional. Apakah bahasa internasional itu mesti bahasa Inggris? Enggak. Bahasa internasional itu ya bisa eh, bahasa Inggris, kemudian kalau tidak salah Spanyol ya, Spanyol, bahasa Perancis, kemudian Arab, kemudian bahasa Tiongkok, barangkali ya nanti bisa dicek.
ya gitu. Jadi itu termasuk dalam 5 bahasa. Kalau nggak salah 5 bahasa internasional. Nah, silakan nanti bisa dicek ya gitu. Tergantung dari jurnalnya juga menerima bahasa apa saja di sana gitu. Nah, kita boleh menggunakan bahasa yang mereka memang eh, kriteriakan di dalam jurnal itu. Untuk jurnal internasional, di situ kita mengenal kalau yang di nasional tadi ada Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Kalau jurnal internasional ini biasanya kita harus mengenali lembaga pengindeknya, gitu ya. Lembaga pengindek ini ada bermacam-macam, banyak sekali pengindek itu, pengindeknya. Nah, pengindek yang memang terkenal gitu ya, terkenal atau memang pengindeks besar yang memang diakui gitu ya, itu ada Scopus. Nah, mungkin teman-teman juga tidak asing dengan jurnal Scopus gitu ya namanya ya, jurnal Scopus. Atau Web of Science ini adalah dua pengindeks besar. Pengindeks besar itu artinya jika jurnal itu di reverse di indeks sama jurnal itu berarti itu tuh bagus jurnalnya gitu ya. Nah, di sini untuk Scopus pun ada tingkatannya. Ada tingkatan yang peringkat satunya di situ Hi 1 ya. Peringkat keduanya kuartil. Hi itu menyatakan kuartil. Hi 2 menyatakan itu kuartil kedua, peringkat 2. Peringkat ketiganya Hi 3, peringkat empatnya Hi 4. Ada 4 tingkatan itu kalau di jurnal Scopus. Kalau sudah masuk peringkat 1 sampai dengan 4, ya sudah itu bagus ya. Dikatakan bereputasi biasanya kalau dia itu kalau dia itu kuartil 3 ke atas gitu. Ada juga jurnal yang dia terindeks Scopus, tetapi dia belum masuk peringkat 1, 2, 3, 4. Ada juga gitu ya. Nah, itu sama saja seperti jurnal nasional tadi. Jurnal nasional kan ada peringkat Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Di luar itu juga nasional, tetapi belum terakreditasi. Sama juga di Scopus, ada peringkat 1, 2, 3, 4. Di luar itu tetap memang diindeks sama Scopus, tetapi belum masuk peringkat. Ya, mungkin sedang dalam proses, mungkin sedang dalam evaluasi di sini. Gitu ya. Nah, ada juga sebetulnya pengindeks yang bagus juga ya itu juga eh, kita mengenal Web of Science. Jadi di Web of Science di situ kita akan sebetulnya bisa beririsan dengan Scopus. Bisa diindeks oleh dua-duanya. Jurnal diindeks oleh Scopus, juga diindeks oleh Web of Science. Biasanya juga double. Berarti biasanya jurnal itu juga banyak pengindeksnya. Tetapi kalau jurnal itu diindeks oleh dua-duanya, Scopus sama Web of Science, dua pengindeks terbesar itu sudah mengindeks satu jurnal, itu berarti memang bagus. Reputasinya memang tidak usah diragukan lagi, gitu ya. Kalau Web of Science di situ juga ada tingkatan-tingkatan seperti Scopus, tetapi bukan tingkatan per pemeringkatan begitu. Tetapi, oh ini masuk di masuk di kategorinya gitu ya. Misalnya di sini jurnal yang science sudah masuk di kategori science, ya sudah berarti di situ terindeks gitu ya. Tetapi ada jurnal juga yang di situ sebetulnya sudah masuk ke Web of Science, tetapi sebetulnya belum masuk kriteria Web of Science, belum masuk ke clarified. Ketika kita membuka clarified, kita cek jurnal itu, ternyata loh kok statusnya itu belum masuk ke salah satu kriteria. Kriterianya misalnya, oh ini masuk ke sains, di sini masuk ke sosial, ini masuk ke bidang apa lagi gitu. Tapi statusnya emerging. Nah, emerging ini sebetulnya sama saja seperti kalau di kuartil tadi, dia belum masuk yang peringkat gitu, masih di bawah gitu ya. Jadi belum masuk peringkat 1 sampai dengan peringkat 4. Emerging ini artinya ya peringkat yang bawah dia sudah sebetulnya sudah diindeks sama clarified atau web of science itu, tetapi dia belum masuk kriteria jurnal yang memang betul-betul aman gitu, ya itu. Jadi tingkatannya itu. Teman-teman nanti bisa memilih. Jangan khawatir, jurnal itu juga tidak oh semua jurnal apakah semua jurnal itu berbayar? Enggak. Banyak juga yang gratis gitu ya.
Jadi kita cari di sana. Nah, kita cari, kita lihat di websitenya gitu ya. Ini kira-kira jurnalnya berbayar atau tidak? Kalau berbayar, berbayarnya berapa? Sesuai nggak dengan kemampuan kita, kan gitu. Ya. Nah, kita baca di sana. Banyak jurnal, saya pilih jurnal-jurnal yang tidak berbayar. Gitu ya. Nah, jurnal itu juga banyak yang memberikan penawaran, teman-teman. Walaupun kita nanti pada saat kita sudah ada letter of acceptance, gitu ya. Sudah ada LOE. Sudah ada LOE. Nah, ternyata di situ memberikan invoice. Memberikan invoice. Oh, ini jika mau dipublish, ini eh, harus bayar sekian misalnya. Tetapi di sini juga ada jurnal yang sifatnya juga kalau mau dipublish open source baru bayar. Tetapi kalau misalkan nanti close close gitu ya, close tidak open source, jadi jurnal itu nanti menjadi milik penerbit tersebut gitu ya. Nah, itu nanti juga free, tidak berbayar, mau yang berbayar atau memilih yang tidak berbayar. Kalau itu tidak berbayar, nanti jurnal kita itu tidak open source gitu loh. Kita kan sering ya, mungkin menemui kita ingin download jurnal, tetapi ketika mendownload itu close, ada kunci, terkunci. Iya kan? Ada terkunci. Kita kenapa kok nggak bisa download? Harus bayar dulu. Nah, itu biasanya tidak open access. Karena bisa jadi jurnal itu memang tidak open access, tidak menyediakan open access-nya. Bisa jadi penulisnya di situ ketika ketika memang jurnal itu tipenya menyediakan open access sama yang close access, memilih yang close access. Memilih yang close access kalau bagi penulis itu keuntungannya apa? Keuntungannya ya dia tidak bayar, tetapi ada kerugian juga untuk penulis. Jurnalnya tidak open access, tidak open access itu tidak bisa diakses oleh semua orang. Tetapi ya nggak apa-apa, itu sama-sama publikasi. Ya biarin aja. Orang kalau misalkan tidak bisa mengakses secara free, ya mereka kalau itu merasa penting, bayar aja kan gitu. Nah, itu ya, itu jurnal internasional. Nah, Anda jika sudah berkarya di sana itu nama Anda itu akan terkenang selamanya. Nama Anda akan menjadi terkenal, apalagi nanti akan disitasi oleh banyak orang gitu kan. Disitasi itu artinya memang dibaca, di reverse sebagai referensi atau rujukan dari penulis-penulis yang lain gitu. Nanti nama Anda akan muncul selamanya itu akan menjadi apa? Menjadi muncul dan itu adalah merupakan karya Anda. Gitu ya. Nah, bisa jadi teman-teman, karya Anda misalkan walaupun ini S1 misalnya, jika Anda nanti oh tidak oh saya nanti tidak mau melanjutkan kuliah lagi, saya tidak mau di bidang riset, ya barangkali karya si Anda merupakan karya yang betul-betul monumental untuk Anda sendiri, iya kan? Satu-satunya karya barangkali yang terkait dengan penelitian. Jika nanti tidak melanjutkan kuliah ataupun tidak bekerja di dunia riset. Nah, nanti kan nggak ada kesempatan lagi untuk menulis yang seperti itu. Makanya sayang sekali kalau skripsi itu hanya, oh iya nanti dikumpulin dalam bentuk CD. Aduh CD itu sudah sekarang pun sudah susah itu buka CD. Teman-teman kan kadang-kadang ketika dia apa diminta untuk ngumpulin artikel kan kadang-kadang juga diminta CD atau mungkin hard gitu ya. Hard pun juga sekarang kan paperless ya. Jadi sudah tidak terlalu ini juga ya ngumpulin yang dalam bentuk hard ya mengumpulin dalam bentuk misalnya yang CD itu juga sekarang tuh saya aja nggak bisa di sini laptopnya untuk buka CD ya jadi sekarang itu akan tertumpuk jadi itu saja kalau misalkan kita tidak mempublikasikan itu teman-teman sekali lagi tolong nanti skripsi teman-teman kalau teman-teman punya karya selama kuliah. Misalnya di dalam kuliah itu teman-teman tuh ada proyek. Ada proyek itu kan sebetulnya dosennya meminta untuk publikasi, publikasi, publikasi. Ya sebenarnya untuk mengklaim karya kita, untuk menghargai usaha kita ketika menulis. Tapi itu yang kadang-kadang kurang disadari, itu ya. Disangkanya udah kalau asal nggak wajib ya sudah aja. Enggak, itu keuntungan untuk teman-teman sendiri. Teman-teman kalau nanti mau kerja, ya, teman-teman mau kerja.
Nah, apa sih sebetulnya karya Anda? Apa sih yang sudah dilakukan gitu ketika kuliah? Oh, saya menerbitkan ini loh. Saya menulis. Nah, itu menjadi poin yang bagus ketika nanti di interview. Iya kan? Gitu. Jadi punya karya gitu. Di interview dimanapun nanti biasanya itu akan menjadi satu ini juga gitu pertimbangan. Teman-teman pernah mempublikasikan karya, apalagi memang di jurnal bereputasi atau mungkin di jurnal nasional yang terakreditasi, ya. Jadi jangan segan untuk mempublikasikan itu gitu. Selalu ya disarankan untuk itu. Sebenarnya teman-teman syarat lulus S1 pun coba kalau di universitas lain gitu ya, universitas yang ya eh, itu juga banyak sebagian universitas itu memang sudah menerapkan ya sudah S1 pun tetap harus publikasi. Padahal sebetulnya aturan yang sebenarnya itu menjadi syarat lulus juga loh, tetapi kita itu belum mengikuti gitu intinya. Tapi ada satu dua mahasiswa yang memang dia itu mau mendengarkan gitu, mau publikasi itu juga ada gitu. Tetapi kebanyakan enggak. Lebih banyak yang enggak, cuma satu dua aja yang, oh saya mau publikasi, dia punya kesadaran untuk itu. Nah, semoga teman-teman di sini nanti kita mempelajari seminar matematika, ya sudah di sini teman-teman nanti akan belajar bagaimana mempackage dari karya kita untuk menjadi tulisan atau artikel ilmiah, gitu ya. Agar nanti teman-teman tahu bagaimana caranya mempublikasi kemana mau mempublikasikan artikel teman-teman itu. Nah, itu pentingnya ya. Oke, di sini untuk seminar matematika nanti tentunya kita tuh tidak ada, saya kira tidak ada UTS UAS tentunya ya di sini ya. Ya, nanti kita belajar bagaimana menulis. Nah, tentunya di sini nanti juga ada tugas, kemudian ya semacam proyek juga pada akhirnya. Proyeknya adalah apa? Adalah menyusun artikel dari mulai awal mengumpulkan referensi, gitu ya, mengumpulkan referensi. Kemudian di situ kita merumuskan permasalahannya apa. Kita mencoba mendefinisikan kebaruan apa yang masih open problem yang masih bisa kita teliti di sana itu apa, gitu ya. Nah, kemudian tujuannya itu apa? Ya sama aja seperti menulis skripsi itu sebetulnya, tetapi ini bahasa jurnal. Nah, kemudian bagaimana kita menyusun pembahasannya. Nah, berbeda dengan tulisan di skripsi gitu ya, tetap di dalam apa namanya di dalam karya ilmiah itu biasanya eh, untuk ada kan kalau di bab satu misalkan skripsi itu kan ada bab satu itu latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, manfaat, kemudian pembatasan dan lain sebagainya itu ya. Tetapi kalau di dalam penulisan karya ilmiah gitu jurnal atau paper itu biasanya di situ tidak per subbab gitu enggak, langsung jadi satu kesatuan ya satu kesatuan pendahuluan namanya biasanya. Baru kemudian di situ tidak ada landasan teori lagi. Kalau di apa skripsi itu kan harus ada landasan teori satu bab sendiri dan itu pun banyak gitu ya landasan teorinya. Tetapi di dalam tulisan jurnal itu tidak ada itu. Hanya langsung di sini pembahasan. Kalaupun di situ memerlukan tool atau apa toolnya itu include kita tulis di dalam pembahasan itu gitu ya. Nah, kemudian di situ ada pembahasan, kemudian sebelumnya ada metodologi juga, biasanya ada yang metodologi ini sangat tergantung dari format jurnalnya tentunya ya. Kalau di situ diminta memang ada metodologi, ya tuliskan di situ metodologinya. Kalau misalkan tidak, ya tidak usah, tidak apa-apa. Atau metodologinya include di dalam pembahasannya. Kemudian di situ akan ada kesimpulan, ada saran. Sebetulnya nggak serumit ketika kita menulis skripsi sebenarnya. Kalau skripsi itu harus ada apa namanya landasan teorinya harus komplit lengkap gitu. Kalau yang di jurnal itu enggak. Tetapi penulisannya singkat, padat, jelas. Itu intinya kalau di jurnal ya gitu. Jadi enggak sedetail ketika kita menuliskan skripsi. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ketika kita membaca jurnal, itu seringkali jurnal itu kita merasa, kenapa sih kadang-kadang jurnal itu susah dipahami gitu? Karena apa?
jurnal itu kan tidak menuliskan lagi landasan teorinya. Iya kan? Tidak menuliskan lagi landasan teorinya. Dan kadang-kadang hasilnya pun misalkan itu terkait dengan terkait dengan bukti teorema, biasanya juga tidak terlalu detail. Why? Kenapa sih jurnal itu tidak ditulis detail aja gitu? Karena jurnal itu biasanya kan berbayar dan memang nanti itu akan ada satu buku jurnal yang jadi kumpulan-kumpulan jurnal. Ya kalau misalkan satu jurnal saja sebanyak misalkan ada 100 halaman seperti kita nulis skripsi. Ya nanti jika di buku jurnalnya itu berapa halaman kan gitu ya. Jadi ini seperti capture-capture gitu nanti di dalam satu terbitan jurnal gitu. Kalau itu jurnalnya itu memang yang yang print gitu. Tapi jurnal sekarang kan eh, biasanya versinya online semua ya gitu. Tetapi pasti dibatasi. Karena kalau tidak biasanya terutama untuk jurnal yang berbayar, biasanya itu per halaman teman-teman bayarnya. Misalnya kita mau submit ke jurnal, jurnal itu jurnal Eropa gitu ya, yaitu euro. Oh, per halamannya itu 50 euro misalnya. Ya udah 10 aja sudah berapa itu ya, gitu. Jadi di situ pun sudah bisa lebih dari 5 juta atau bahkan 10 juta. Apakah jurnal itu murah? Enggak juga. Sampai dengan 50 juta pun ada, teman-teman. Hampir 100 juta itu juga ada. Hanya untuk menerbitkan jurnal itu. Nah, siapa sih sebetulnya pengguna customer? Kenapa kok sampai segitu-gitunya ya mempublikasikan jurnal gitu? Nah, untuk misalkan profesor gitu ya, profesor-profesor itu teman-teman, itu memang eh, ada syarat gitu. Ada syarat mereka itu harus mempublikasikan paling tidak di dalam 1 tahun karya ilmiah yang bereputasi. Kalau misalkan tidak tunjangan profesornya, dia tidak akan keluar gitu. Itu menjadi syarat biasanya. Jadi mati-matian itu, walaupun semahal apa dibayar juga. Mau 50 juta, ya udah nggak apa-apa 50 juta asalkan asalkan terbit. Ada juga yang seperti itu, teman-teman. Gitu. Nah, oleh karena kebutuhan-kebutuhan akademisi itu, terkadang memang tuntutan-tuntutan menjadi jurnal itu, teman-teman, menjadi syarat lulus S2, menjadi syarat lulus S3. Untungnya yang TD1 itu belum menjadi syarat yang utama gitu ya. Tetapi nggak tahu ini nantinya. Padahal sebenarnya dulu-dulu itu dipersyaratkan, tetapi kita belum mengikuti saja ya gitu. Nah, karena semakin banyak kebutuhan ya, kebutuhan akan publikasi ini menjadi syarat kelulusan, menjadi syarat naik jabatan, menjadi syarat apa ketika kita di dunia politik itu juga 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 akan menjadi ini teman-teman akan menjadi satu apa pertimbangan juga gitu ya. Oleh karena itu banyak sekali calo-calo jurnal banyak sekali ya calo-calo jurnal. Calo jurnal itu seperti apa sih? Ya jurnal-jurnal bodong. Jurnal bodong, calo-calo yang sebetulnya eh, ingin apa ya? Hanya ingin uang saja. Dia itu oh saya ini mengenalkan dirinya itu sebagai misalnya sebagai rumah jurnal. Sebagai rumah jurnal, saya adalah rumah jurnal ini melayani jasa pembuatan jurnal dari awal sampai dengan selesai. Nah, Anda cukup bayar sekian, sekian, sekian. Nanti dijamin akan terbit di jurnal internasional, di jurnal internasional Q1 peringkat 1 misalnya. Kalau peringkat 1 biayanya 28 juta. Kalau mau peringkat 2 nanti biayanya 25 juta. Peringkat 3 misalnya di situ 20 juta. Peringkat 4 16 juta misalnya seperti itu. Nah, ada yang memang benar rumah jurnal itu benar melayani itu, tetapi banyak yang tidak benar, teman-teman. Banyak yang tidak benar dan kemudian hanya meminta uang ketika kita sudah membayar, hilang jurnal itu. Sudah. Atau jurnal kita nggak dipublish, nggak dijanjikan, oh dijanjikan akan dipublish sampai dengan ke sana, tetapi tidak ada. Dan ada juga ketika kita menghubungi jurnal utamanya, ya gitu. Apakah Anda mengenal rumah jurnal ini? Jurnal utamanya itu malah bilang, loh, saya nggak kenal dengan rumah jurnal itu.
itu satu tanda kebohongan. Makanya ini menjadi satu ajang kejahatan loh tentang jurnal ini. Saking banyaknya kebutuhan tentang eh, publikasi artikel ilmiah. Ya, itu makanya kita harus hati-hati. Kita harus ngecek benar-benar teman-teman ngeceknya itu bagaimana? Ngeceknya itu adalah ke website yang resmi. Jangan sampai website yang abal-abal. Nah, untuk mengecek website resmi ini juga eh, hati-hati teman-teman mengecek di apa website resmi itu. Ada cara-caranya, tidak sekedar oh itu kita ke website dari Google kemudian ada jurnal ini belum tentu. Kita harus cek dulu, ya, gitu. Kita cek misalkan ini terkait dengan Scopus, biasanya kita mencarinya itu eh, di Skimago, SCR. Nah, di sana kita cek websitenya ada atau enggak, penerbitnya jelas atau enggak, kemudian nama jurnalnya apa gitu ya. Nama jurnalnya sama enggak dengan nama penerbitnya. Kebanyakan satu jurnal yang sudah nama jurnal itu juga nama penerbitnya, itu biasanya kita harus bertanya-tanya juga. Kok bisa ya penerbitnya itu juga sama dengan nama jurnalnya? Itu bisa bisa menjadi indikator jurnal itu nanti sebetulnya apal-apal atau enggak. Gitu ya. Jurnal yang baik itu biasanya memang ada penerbitnya sendiri, ada nama jurnalnya sendiri, nama jurnal berbeda dengan nama penerbitnya. Dan di situ kita bisa melihat, misalkan kita mencari di SCR, kita lihat reviewnya. Dari review aja kelihatan jurnal itu benar atau enggak. Kalau banyak review negatif, oh ini jurnal fake jurnal. Ini jurnal apa? Cloning jurnal apa nah gitu ya jangan ke sana gitu. Biasanya ketika reviewnya sudah negatif itu ya memang benar apa yang direview itu jurnalnya memang jurnal bodong gitu ya. Nah, kemudian kita ngecek di situ sendiri di apa di Scopus kita cek. Kalau itu internasional ya. Nah, kalau misalkan itu jurnal nasional kita cek di Sinta gitu ya. Kita cek betul-betul. Jadi hati-hati karena banyak oknum-oknum jurnal. Ada jurnal cloning, teman. Cloning itu seperti apa sih? Cloning itu jadi jurnalnya itu sebenarnya ada. Jurnal yang original itu ada. Kemudian ada oknum tertentu, dia eh, mengkloning jurnal itu dengan nama yang sama, ISSN-nya sama. Kemudian tulisan-tulisannya itu biasanya untuk skop dan lain-lainnya sama gitu. Tetapi barangkali berbeda berbeda di tampilan website karena itu kan tidak bisa sama ya kalau. Nah, berbeda di tampilan website saja. Mereka juga mendownload itu paper-paper yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional, dimasukkan juga di archive mereka. Iya kan? Nah, ketika dicek tuh seolah-olah jurnal itu nyata. Loh kok ini juga ada kok archive-nya dan archive-nya juga rapi loh dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan yang apa recent gitu. Itu juga kok rapi. Berarti ini bener dong jurnalnya ya, belum tentu. Makanya kita harus cek gitu ya. Nah, ketika apa kalau sudah cloning seperti itu sama ya apa-apanya sama. Tetapi biasanya itu ada yang nggak jelas gitu. Ketika kita telusuri di pusatnya, misalkan di benar-benar di Scopusnya, ya tidak ada. Atau biasanya munculnya begini sama cloning itu biasanya jurnal yang utama. Nah, itu orang-orangnya itu bervariasi dari berbagai negara yang nulis, dari berbagai negara. Yang jurnal cloning orang Indonesia semua. Nah, itu patut dicurigai. Loh, kok bisa? Jurnalnya internasional. Yang nulis ke orang Indonesia semua. Gitu. Atau mungkin orang Indonesia sama orang India biasanya gitu ya. Nah, itu patut dicurigai. Karena banyak orang-orang, banyak jurnal juga yang terutama dari negara-negara Pakistan gitu loh yang banyak apa tipe-tipe cloning itu. Pakistan, India kayak gitu. Dan jurnal Cina ini yang banyak di cloning. Kenapa jurnal Cina ini banyak yang di cloning? Karena biasanya jurnal Cina itu mereka itu pakai bahasa original Cina. Karena dia pakai bahasa original Cina, dikloning lah sama oknum. Nah, dia diganti website dan lain sebagainya bahasa
eh, Inggris, pakai bahasa Inggris yang mudah kan ditemukan di sana, pakai bahasa Inggris. Nah, orang kan terutama di seluruh dunia pasti milih yang bahasa Inggris. Jarang orang yang bisa bahasa Cina kalau dia tidak betul-betul dari Cina, kan gitu. Nah, itu menjadi peluang-peluang untuk cloning. Nah, makanya harus hati-hati sekali. Kita harus ngecek gitu. Ada juga bukan cloning, tetapi predator. Kalau predator itu juga oknum yang hanya ingin uang. Jurnalnya itu betul-betul ada, teman-teman. Nyata, jurnal itu betul, memang original. Tetapi dia itu hanya bisnis. Hanya bisnis itu oke lah, jurnal itu kita submit saja, kita terima. Ya, kita terima saja submit-submit dari penulis itu, tetapi tanpa review yang jelas, pokoknya diterima saja asal mereka bayar. Jadi itu terlihat dari mana? Dari terbitannya. Dalam 1 tahun itu terbitannya itu bisa 1.500 terbitan jurnalnya. Bisa 1.500, bisa pokoknya ratusan gitu ya. Nah, itu sudah satu indikasi jurnal itu predator. Predator itu juga artinya bukan jurnal yang benar. Jangan jurnal yang predator. Jangan jurnal yang cloning kalau misalkan mau publikasi. Gitu ya. Nah, jurnal yang memang benar itu biasanya jumlah terbitannya itu kontinu. Misalnya jurnal itu jumlah terbitan dalam 1 tahun, 1 tahun itu misalkan ada 2 terbitan gitu ya dalam 1 tahun. Ada 2 kali terbitan, masing-masing misalkan 30 atau 20, seperti itu normal ya gitu. Atau mungkin 50 ya, ya kalau misalkan itu memang kontinu ya masih oke. Ada juga maksimalnya biasanya jurnal itu dia di bawah 100 gitu. Itu tuh masih ya wajar lah gitu. Tetapi kalau sampai ribuan, ribuan lebih itu kan banyak juga yang seperti itu. Itu bisa jadi dia predator ya. Hindari yang seperti itu. Nantinya teman-teman harus belajar itu karena itu penting sekali ya memang publikasi karya ilmiah kita itu gitu ya. Nah, kita akan mempelajari itu semua. Nah, kemudian eh, harapannya nanti ya di akhir kuliah ya menulis paper gitu. Makanya nanti juga yang pertama yang harus dilakukan ya mengumpulkan referensi. Kita mencoba lah menulis jurnal gitu ya. Walaupun nanti eh, nggak tahu sampai kemana nih nanti hasilnya. Apakah bisa betul-betul sampai publikasi. Nah, harapannya tentu sampai publikasi. Oke, di sini sebentar saya share untuk RPS-nya dulu ya. Hmm, nah, ya, RPS-nya seminar matematika. Oke. Ini ya. Eh, jadi di sini terlihat ya. Eh, nah ini ya ini nanti yang akan dipelajari itu ya sebetulnya ini teman-teman ya. Ya menemukan beberapa tulisan yang terkait dengan satu topik. Nanti silakan di sini teman-teman mencari referensi gitu ya. Tulisan nanti ditentukan dulu temanya. Oh, saya mau temanya tentang aljabar. Ya, aljabar silakan. Di bidang aljabar mana yang kepengen di ini mungkin teman-teman ingin teori graf. Ya, silakan di sana banyak sekali teori apa materi-materi tentang teori graf itu kan banyak. Kemudian di sini akan
bagaimana meriset jurnal, kemudian analisis jurnal, membuat state of the art. Nah, ini ya. Nah, kemudian menyusun latar belakang metodologi pembahasan kesimpulan daftar pustaka abstrak. Nah, kemudian presentasi karya tulis. Intinya ini saja teman-teman yang akan kita pelajari selama 1 semester ya. Tentu ini nanti project gitu ya. Untuk berikutnya, teman-teman nanti apa yang harus dilakukan untuk pertemuan berikutnya? Nah, di sini kita ikuti yang pertama ini, menemukan beberapa tulisan yang terkait dengan suatu topik. Nah, topiknya itu apa? Tentunya topiknya itu bebas ya di sini. Nah, apakah di sini nanti eh, kelompok gitu ya? Sebetulnya untuk jurnal ini oke bisa berkelompok gitu ya, bisa berkelompok. Tetapi eh, alangkah baiknya sebetulnya sendiri-sendiri teman-teman. Karena kenapa? Karena ketika kita oke jurnal, kita misalkan mau publish jurnal gitu ya, di sini kita sebagai penulis pertama, itu posisinya itu akan berbeda statusnya dengan penulis co-author gitu ya. Jadi nanti ya biarkan teman-teman nanti sama-sama menjadi penulis pertama gitu kalau memang mau di sini gitu. Tapi nanti yang lain bisa menjadi anggota gitu. Ya nanti silakan lah untuk ini ya gitu. Asalkan nanti betul-betul kita harus mempublish gitu ya, mempublish di artikel mana gitu ya. Kita coba nanti menuliskan bersama-sama tentang ini. Kita pikirkan nanti topik-topiknya apa. Nanti kalau misalkan teman-teman nggak dapat topik, ya topiknya dari saya. Udah, pokoknya saya bagi saja topiknya, gitu ya. Nanti intinya kita akan menulis jurnal, intinya seperti itu. Nah, kalau di sini ya perkuliahan ya saya kira itu tadi saja gitu materi-materinya yang akan kita pelajari. Jadi ya ini saja sebetulnya nggak ada materi yang terlalu apa harus dieksplor. Intinya kita belajar nulis itu saja ya. Nanti kita ikuti saja di sini. Nanti teman-teman untuk pertemuan berikutnya, kalau sekarang cuma ya topik-topik karya tulis ilmiah RPS cuma itu saja. Kalau hari ini ya saya kira ya. Nah untuk pertemuan selanjutnya nanti coba ditemukan 5 jurnal gitu dengan topik yang sama, baik jurnal nasional maupun internasional. Nah teman-teman harus tahu cara mencari jurnal nasional, jurnal internasional. Carinya di Google Scholar saja nanti. Di sana dicari jurnal-jurnal yang terbaru ya. Nanti tugasnya untuk berikutnya itu. Teman-teman mencari jurnal nasional maupun internasional dalam 5 tahun terakhir ya. Saran saya itu 10, boleh 10 referensi ya. 5 jurnal nasional, 5 jurnal internasional. Karena kenapa mesti banyak? Nggak cukup 5 jurnal saja. Kan 5 jurnal itu untuk nulis dalam satu karya ilmiah itu kurang sekali. Bahkan minimalnya 10 itu masih sangat minimal. Gitu ya. Biasanya itu harus banyak referensinya. Bisa jadi referensinya nanti eh, lebih dari 20, bisa jadi 50. Begitu kalau jurnal yang baik gitu, ya, gitu. Jadi referensinya paling tidak teman-teman nanti tugasnya di minggu berikutnya, di pertemuan berikutnya, coba temukan 5 jurnal, tapi sesuai dengan topiknya ya. Misalkan saya maunya aljabar, kita tentukan dulu tema intinya. Nah, temanya itu saya sukanya itu ini sih untuk proyek ini nanti seminar matematika. Saya sukanya tentang masalah graf gitu ya, pewarnaan graf misalnya. Nah, pewarnaan graf aplikasinya ke bidang apa misalnya. Nah, saya mau itu ya sudah dikumpulkan jurnal-jurnal yang relevan ya dengan itu. 5 jurnal internasional, 5 jurnal nasional. Nanti tolong itu dicari, dikumpulkan dulu nanti baru direview gitu. Misalkan jurnal apa saja kira-kira yang di ini. Nah, nanti dari jurnal itu silahkan dipelajari, dipelajari, dibaca gitu ya. Nah, intinya itu isinya apa saja nih dari masing-masing ke 10 jurnal itu. Gitu ya. Nanti dibikin tabel gitu. Misalnya jurnal yang pertama isinya itu tentang ini. Nah, isinya itu nanti teman-teman
bisa membuat seperti summary gitu. Jurnal itu sebetulnya membahas tentang apa, metodenya bagaimana, gitu ya, metodenya bagaimana, kemudian hasilnya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian masalah terbukanya itu apa sih yang masih bisa dilihat dari sarannya, menyarankan apa dari jurnal ini, gitu ya. Nah, jurnal kedua, nah ini tentang apa, kemudian apa sebetulnya yang diteliti, di mana, kalau misalkan di situ terkait dengan satu data ya, nah terkait dengan satu data atau survei lapangan itu dilakukannya di mana, respondennya siapa, kan gitu ya. Isinya tentang apa, pembahasannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian baru eh, hasilnya seperti apa, kemudian eh, di situ rekomendasinya apa untuk eh, saran penelitian selanjutnya. Seperti itu ya, jurnal nasional maupun internasional diberlakukan yang sama, dibikin seperti tabel gitu ya. Usahakan mulai mengerjakan ya, mulai mengerjakan ini. Nanti kan masih ada nih waktu ya, silakan mencoba mencari jurnal nasional. Carinya di Google Scholar ya, seperti itu. Nah, untuk berikutnya nanti pertemuan ketiga menyusun resumnya. Nah, itu sudah disusun itu, mulai menyusun resum dari ke-10 itu tadi. Coba resum itu seperti apa. Kemudian menganalisis permasalahan metodologi. Nanti kan kita harus menentukan satu topik untuk diri kita sendiri gitu. Mengambil benang merah dari referensi-referensi yang sudah kita pilih tadi gitu ya. Kemudian mengaitkan beberapa karya dalam satu kata tulis. Nah, ini nanti kita menyesuaikan saja di sini ya sampai dengan nanti pertemuan terakhir ya sudah di situ uh, kita cuma mempresentasikan hasil proyek karena ini memang proyek based seperti itu ya. Saya kira itu saja untuk UTS yang nggak ada UTS nanti, tetapi nanti ada pengumpulan tugas sampai dengan di tahap apa gitu saja nanti untuk UTS gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin memastikan aja Bu, minggu depan itu Ya, mencari jurnal nasional atau internasional dalam 5 tahun terakhir sebanyak 10 referensi dengan topik yang sama. ya, Terus tadi topik dari Bu Eti itu yang graf atau pewarnaan graf itu emang harus atau enggak. Free bebas ya Pak ya? saja sesuai dengan ya, ya, gitu ya, free. Baik Bu. Terus Ya, eh, lihat apa yang di metode dan hasilnya seperti apa dari setiap jurnal, lalu lihat ya juga betul. rekomendasi saran dari penulis di Hasilnya seperti jurnalnya. apa, rekomendasinya seperti apa gitu. Jadi kan seperti itu, apa what ya what, kemudian di situ how itu terkait dengan metode tentunya menyelesaikan itu. Kemudian hasilnya itu seperti apa? Atau mungkin akan ada berbeda-beda. Ini sih berbeda-beda format dari jurnal gitu. Tentunya di situ ada juga yang nggak ada metodenya, itu juga ada nggak ada metode spesifiknya gitu Mas. Tapi ada juga yang ada metodenya dan metodenya itu tersebut gitu. Oh, saya menggunakan metode naif Bayes misalkan. Ya sudah metodenya dengan menggunakan naif Bayes. Ini tentang analisis sentimen. Misalkan, oh ini topiknya tentang apa sih? Analisis sentimen dari cuitan di Twitter. Gitu ya, analisis sentimen dari cuitan di Twitter untuk apa misalnya. Nah, kemudian di sini metodenya apa? Dengan menggunakan naif Bayes, misalkan begitu. Nah, kemudian pembahasannya seperti apa? Pembahasannya ternyata cuitan-cuitan negatif di Twitter itu mempengaruhi, misalkan dari dunia politik apa-apa, misalkan gitu. Dari hasil penelitiannya itu, gitu ya. Nah, kemudian di situ dilihat kemudian rekomendasi jika kita mau meneliti untuk penelitian berikutnya itu sebaiknya apa terlihat biasanya dari sarannya gitu. Nah kalau misalkan hasilnya ternyata ada satu dua tiga hasil ya di situ sebut saja apa yang dibahas di situ. Oh di sini selain membahas apa namanya eh, membahas dari analisis sentimen itu sendiri, sentimen negatif dia dibahas, sentimen positif juga dibahas. Di sini juga dibahas mengenai bagaimana sih pengaruhnya ke sini. Dia juga menganalisa regresinya ini. Nah, itu ya.
Nah, nanti setelah itu baru eh, apa namanya rekomendasi masalah terbuka yang masih bisa diteliti itu apa gitu ya. Nah, mencari jurnal ini misalnya kita kan mencari 10 jurnal nih. Oke, 5 jurnal internasional, 5 jurnal nasional. Nah, ini yang relevan teman-teman, jangan yang berbeda jauh gitu jangan ya, yang mengerucut. Tentang analisis sentimen misalnya yang saya contohkan ya semua tentang analisis sentimen gitu ya walaupun mungkin berbeda analisis sentimen yang ini adalah untuk di dunia misalkan ini untuk menganalisa tentang cuitan di Twitter apa untuk apa gitu ya. Nah ini misalkan analisis sentimen di nggak semua harus di Twitter kan bisa juga di medsos yang lain bisa juga oh yang ini analisis. Nah, itu juga sama-sama kan analisis sentimen. Dan nanti kita lihat metodenya apa. Apakah metodenya itu mesti dengan menggunakan naif bias? Enggak. Lain-lain bisa metodenya. Barangkali yang ini dengan naif bias. Yang ini dengan ini. Nah, gitu ya. Jadi di situ dibuat seperti tabel gitu saja. Oh, yang ini naif bias, yang ini ternyata metodenya itu apa lain gitu ya. Ada juga yang menggunakan metode ya banyak kan metode-metode bahas itu ya dengan guru generalized linear model itu juga bisa atau tidak ya digunakan untuk itu. Nah, silakan di situ dianalisa gitu ya masalah terbukanya apa. Dari situ sebetulnya kita akan menemukan satu benang merah yang mau kita teliti. Oh, dari itu semua ini yang mau saya teliti gitu ya. Dicoba ya seperti itu ya. Gitu. Oke, jelas di sini? Jadi resumenya itu dibandingkan dengan tabel-tabel, Bu. Iya, dibikin tabel aja. Misalkan di situ kan ada 10 nanti. Satu, yang pertama judulnya ini. Ya, di situ membahas tentang apa gitu ya, tujuan dari ini. Yang kedua membahas ini. Nah, kemudian metodenya ini, yang ini metodenya ini. Kemudian yang keempat tentang hasilnya apa saja gitu ya. Kemudian kesimpulannya apa, saran atau rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Intinya aja ya, gitu ya. Baik, Bu. Iya, itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Eh, untuk deadline-nya kapan ya, Bu? Minggu depan atau Iya, berproses ya gitu. Minggu depan itu sudah mulai mengerjakan. Kalau minggu depan itu bisa selesai ya kita bisa lanjut ke step selanjutnya gitu ya. Nah, gitu. baik, Jadi kalau misalkan kan minggu depan itu begini, usahakan sudah ada hasil minggu depan itu. Kan belum tentu tepat semua yang dipilih teman-teman dari jurnalnya, ya enggak? betul, Bu. Nah, misalkan nanti dipaparkan, misalkan di Zidan di sini ya, Zidan, oh saya coba ini Bu yang sudah saya peroleh. Loh, Zidan itu kok jauh sekali, jangan yang jauh misalnya topiknya. Kalau terlalu jauh, tidak bisa kita gunakan sebagai referensi utama, kan gitu. Ya, nanti masih bisa apa berubah-berubah gitu. Tetapi itu nanti betul-betul jurnal yang mengerucut gitu. Intinya yang mengerucut yang relevan dengan apa tema kita. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu memang tema dulu. Saya ini maunya tema apa? Itu yang harus kita tembak dulu ya gitu. Nanti bisa lain-lain. Misalkan di Zidan maunya temanya tentang finance. Tentang finance, matematika keuangan. Tentang apa nih? Oh, saya mau tentang opsi, Bu. Gitu. Oke, silakan. Opsi apa? Saya mau tentang opsi Eropa. Ya sudah, opsi Eropa. Opsi kok apa? Opsi kok. Saya mau ya. Ini aja. Di situ tentang opsi apalagi yang mau dibahas, ya, mau dibahas tentang analisa apanya nih? Nah, itu ya. Nah, nanti bisa dibahas. Nah, gitu. Jadi tentukan dulu temanya sehingga nanti jurnal-jurnal yang kita cari itu betul-betul mengarah ke apa yang mau kita teliti, tuliskan, gitu ya. Ini preference tentunya berdasarkan kesukaan kita, tidak ada pemaksaan loh. Kita saya memaksa, oke iya ini semua harus tentang
misalkan analisis ya, silahkan. Eh, mau tentang ini tentang itu, silahkan gitu ya, diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk itu. Tetapi coba dikerjakan gitu. Barangkali nanti ada yang tereliminasi. "Oh, saya sebaiknya jangan jurnal ini." Nah, jurnalnya kalau bisa dalam 5 tahun terakhir ya. Artinya 5 tahun terakhir itu sekarang itu kan masuk 2025, ya kan? Berarti ya sampai 2020 sampai 2025 nyarinya tahun terbit jurnalnya itu. Artinya itu jurnal yang terbaru, ya. Gitu ya. Baik yang nasional maupun yang internasional itu yang terbaru. Nah, nanti jika memang masih banyak kesalahan, oh ternyata teman-teman juga belum memahami bagaimana mencari jurnal, di mana mencarinya, ya kita harus pelajari lagi kan seperti itu. Nanti mencarinya di Google Scholar saja ya. Di Google Scholar, kemudian kita ketik apa yang mau kita cari itu. Misalnya tentang itu tadi, tentang misalnya eh, silakan nanti di finance, tentang asuransi apa-apa ya silakan gitu. Ya, jadi seperti itu saja. Nanti kita coba di minggu depan itu teman-teman coba kerjakan untuk itu ya. Ya ini kan masih ada waktu ya, coba aja dikerjakan itu gitu ya. Nanti biar kita eh, karena gini, karena semakin lama sebenarnya semakin lama teman-teman tuh nggak mengerjakan gitu ya. Oh ini tetap aja di sini, tetap aja masih nyari 4 kali pertemuan nyari itu terus nggak ketemu-ketemu misalnya ya, nggak menemu benang merahnya, kita juga akan semakin lama menginjak ke langkah berikutnya gitu loh teman-teman ya. Makanya secepatnya ini biar nanti sampai dengan pertemuan ke-16 kalau kita kalau bisa sudah publish. Itu kan keren sekali ya. Gitu ya. Oke. Nanti ya tetap akan dibimbing, akan diarahkan seperti itu ya. Tolong setiap misalkan diminta untuk mengerjakan dikerjakan dengan baik. Intinya ya seperti itu ya. Oke. Lagi cukup? Ada pertanyaan? Cukup ya sepertinya ya. Jika cukup Untuk ya yang coba penentuan dicari itu ya. pengelompokannya gitu ya. Kenapa Mas? Penentuan pengelompoknya itu kan ini sebagaimana yang saya simak tadi kan iya untuk yang Iya seminar Mas. matematika ini untuk proyeknya akan dilakukan secara berkelompok ya kalau nggak salah. Nah, sementara untuk mencari apa namanya, untuk mencari topik atau apa, ini sementara sendiri-sendiri dulu ya, sendiri-sendiri dulu agar masing-masing tahu gitu Individual ya. ya cara mencari jurnal ya. Bahwasanya nanti di pertengahan, oh ini kita nanti ada mungkin teman-teman yang sama gitu ya, sama apa minatnya disatukan di dalam satu kelompok, nanti kita akan lakukan itu, gitu ya Mas ya. Untuk yang sementara awal ini sendiri-sendiri dulu. Gitu ya. Jadi sendiri tapi kan ini kan itu untuk pencarian yang jurnal yang sebanyak mungkin yang minimal 5 itu ya dalam 5 tahun terakhir itu harus dalam kategori yang sama ya sesekali lagi ya. Iya, iya dalam kategori yang sama. Jadi 10 jurnal ya Mas ya, bukan 5 jurnal. WTR Mas itu kan cuma 5 jurnal. Kalau ini 10 aja ya. 5 jurnal nasional, 5 10 ya. jurnal internasional ya. 10 ya. Karena 5 itu kurang untuk sebagai bahan kita nulis artikel itu sangat. 10 aja masih minimal sekali. Ya, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Jika tidak ada ya mungkin itu ya silakan mulai ya mulai mencari ya silakan. Asik kok mencari itu sebenarnya browsing gitu kan mencari jurnal apa ya itu kan asik ya. Jadi silakan nanti disusun ini dipahami. Syukur-syukur
topiknya itu nanti related ya dengan topik dan nanti malah memang seperti itu sarannya sebenarnya. Apa-apa yang kita penelitian benar matematika itu harusnya itu arahnya memang sesuai dengan topik skripsi kita nanti. Kalau itu kan tidak akan ada masalah nanti. Oh ya, memang arahkan aja ke sana gitu. Skripsi saya nanti akan ke sana walaupun nanti akan berubah sedikit-sedikit tapi tidak terlalu jauh gitu kan. Jadi teman-teman punya bekal ya, gitu ya. Mm-mm. Oke, cukup. Baik, Bu. Nah, ini silakan ya, langsung dimulai saja. Ya, sekarang browsing. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa ditanyakan, saya kira. Kalau tidak, ya sudah kita tutup Zoom-nya, teman-teman. Lanjut apa mencari itu gitu. Iya, gimana? Karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin langsung ditutup aja, Bu. Boleh. Oke, nah, ditutup dulu ya. Teman-teman silakan nanti ini jika ini masih ada waktu, berarti ya sudah langsung browsing gitu ya, sehingga langsung bisa dituliskan nanti gitu untuk minggu depan. Kalau bisa itu sudah ada apa? Sudah ada summary-nya di masing-masing jurnal gitu ya. Nah itu juga bisa kok sebetulnya terbaca dari abstraknya aja bisa terbaca loh itu semua ya. Gitu. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada hari ini. Eh, Sekali lagi, tolong tugas dikerjakan dengan serius ya, biar kita nanti cepat waktu dan kita bisa sampai publish nanti untuk proyeknya. Saya akhiri pertemuan pagi hari ini. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.